Jumpa lagi nih bersama Go Konten. Sahabat Go, dari sekian banyak negara di dunia ini, pernah dengar gak nama negara Liechtenstein? Negara ini terletak di antara Austria dan Swiss dan merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Dan memiliki luas sekitar 160 km persegi saja nih, sahabat Go. Yes, tapi tunggu dulu nih, sahabat Go. Walaupun luasnya hanya sekitar tidak lebih dari sebuah kecamatan di Indonesia dengan jumlah penduduknya sekitar 38.000 jiwa, tingkat kemakmuran negara ini sangat tinggi. Hampir rata-rata orang-orang di sini sangat sejahtera, punya aset dan gaji tinggi, dan soal pengangguran di negara ini hal tersebut tidak dijumpai dulu, sahabatku. Bahkan di negara ini tidak ada tentara, namun tetap sangat damai. Kok bisa ya? Dan sahabatku, soal keindahan alamnya jangan ditanya lagi, karena terletak di kaki pegunungan Alpen. Bikin feeling good banget. Feeling good, like I should. When I took a walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got a sunshine on my Sunday. Sebelum kita lanjut membahas fakta-fakta unik dan menarik tentang negeri Liechtenstein ini, jangan lupa nih sahabatku di subscribe dulu, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya agar sahabatku dapat ketinggalan sama info-info unik dan menarik dari Go Konten setiap harinya. Oke deh, langsung saja. Berikut ini adalah 10 fakta-fakta unik dan menarik tentang negeri mungil Liechtenstein. Check it out. Negara terkecil nomor 4. Liechtenstein merupakan negara terkecil nomor 4 di Eropa Barat. Negara mungil ini juga termasuk ke dalam kategori 10 negara terkecil di dunia. Luasnya hanya 160 km persegi, bisa dibilang tidak lebih luas dari Provinsi Jakarta Selatan, Indonesia. Negara yang sebagian wilayahnya adalah pegunungan ini dibagi menjadi 11 kota madya. Penduduk negara Liechtenstein yang berbahasa Jerman ini berjumlah hanya sekitar 38.000 orang saja. Negara dengan status double landlocked. Liechtenstein merupakan salah satu dari dua negara di dunia selain Uzbekistan yang menyandang status sebagai negara double landlocked. Hal tersebut dikarenakan posisi geografis negara tersebut yang terletak di antara Swiss dan Austria, dua negara yang merupakan negara landlocked atau negara yang tidak berbatasan langsung dengan laut lepas. Walaupun kecil, Liechtenstein merupakan negara dengan tingkat industrialisasi paling tinggi di dunia. Namun dengan ukuran pasar domestik yang sangat kecil, perekonomian Liechtenstein sangat tergantung pada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh industri-industri yang ada di negara tersebut. Dibeli tetapi lama tidak ditempati. Liechtenstein yang pada mulanya merupakan daerah pedesaan miskin di lembah Alpen yang terdiri atas wilayah Schelpenberg dan Vaduz, yang kemudian dibeli oleh Pangeran Johan Adam dari dinasti Liechtenstein pada tahun 1699 dan 1712. Alasan pembelian kedua wilayah tersebut adalah agar dinasti Liechtenstein memiliki status penguasa suatu wilayah sebagai syarat yang mendapatkan kursi di parlemen Austria di Wina dan Imperial Diet. Namun selama lebih dari 200 tahun tidak satu pun pangeran dari dinasti Liechtenstein yang memandangi maupun meninggali wilayah tersebut. Baru pada tahun 1938, Pangeran Franz Joseph II mulai berdomisili di wilayah Liechtenstein dan mulai berupaya untuk mengubah wilayah miskin tersebut menjadi sebuah negara maju seperti saat ini. Kecil tetapi sangat makmur. Negara ini ternyata merupakan salah satu negara paling makmur di Eropa. Hal yang unik dari negara ini adalah bahwa perusahaan yang terdaftar memiliki domisili di Liechtenstein ternyata jumlahnya lebih besar dari jumlah penduduknya. Negara ini memiliki iklim investasi yang sangat kondusif sehingga banyak perusahaan multinasional yang merelokasi status de jure domisili perusahaan mereka ke Liechtenstein. Namun faktanya ternyata sebagian besar dari perusahaan tersebut tidak benar-benar memiliki kantor pusat di Liechtenstein. Mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki kantor perwakilan kecil untuk mengurusi administrasi dan persuratan. Hal ini membuat Liechtenstein secara informal dijuluki sebagai negara PO Box karena statusnya sebagai kotak surat bagi perusahaan multinasional tersebut. Di sisi pemerintah, berkat pengelolaan anggaran negara yang sangat disiplin dan efisien, Liechtenstein merupakan negara yang tidak memiliki utang dan mampu untuk mempertahankan anggaran pendapatan belanja negara untuk senantiasa surplus. Vaduz
Vaduz adalah nama ibu kota negara Liechtenstein yang berada di aliran sungai Rhine. Kota ini berpenduduk sekitar 5.000 orang. Selain sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Vaduz juga memiliki tempat asyik sebagai pecinta wisata. Selain mengunjungi kastil Vaduz yang menjadi ikon wisata negara ini, kamu juga bisa melakukan beberapa kegiatan lain saat berada di Vaduz, mengunjungi museum negeri Liechtenstein dan beberapa museum lainnya. Selain Keluaran Katedral, jembatan tua Sungai Rhine dan The Main Square bisa menjadi pilihan untuk menjelajahi Vaduz yang tidak membutuhkan waktu lama. Tidak ada pengangguran. Karena tidak ada pajak yang memberatkan, rakyat di negara ini juga sangat tentram. Mereka semua benar-benar merdeka. Karena tidak ada yang namanya pengangguran, masyarakatnya juga tidak ada yang berambisi terhadap politik. Pangeran yang memimpin negara mungil ini juga rela memberikan subsidi kepada semua kebutuhan vital dan fasilitas publik. Ekonominya yang kuat juga lah yang membuat negara ini memiliki tingkat pengangguran terendah kedua di dunia. Negara yang sepi penjahat. Tak hanya indah dan makmur, Liechtenstein juga aman luar biasa. Tak seperti Indonesia yang nggak pernah sepi dari pemberitaan soal kriminal. Negara satu ini tidak dijumpai hal yang seperti itu. Kejahatan di sini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Menurut data yang ada, kasus kriminal berat terakhir terjadi pada tahun 1997 berupa kasus pembunuhan. Setelah itu sampai hari ini tak pernah lagi dijumpai kasus serupa, makanya penjara di sana pun sepi sekali. Polisi juga seolah kehilangan aktivitasnya karena tak ada penjahat yang harus diurusi. Pesta kerajaan, semua rakyat menikmatinya. Kehidupan antara keluarga bangsawan Liechtenstein dan rakyatnya sering menjadi sorotan, bukan karena sikap sewenang-wenang kerajaan, tapi justru sebaliknya. Diketahui di sana memang seolah tidak ada bedanya antara bangsawan dan rakyat biasa, meskipun di satu sisi, rakyat begitu menghormati keluarga kerajaan. Ada begitu banyak bukti keakraban antara keluarga raja dan rakyat, namun yang paling jelas terlihat adalah pesta tahunan yang digelar oleh kerajaan. Jadi di pesta ini, semua orang Liechtenstein diundang dan bersenang-senang di kastil kerajaan bernama Vaduz. Masyarakat dijamu dengan berbagai hidangan termasuk minuman-minuman enak di sana. Hans Adam II, salah satu raja terkaya di dunia. Berbicara soal keluarga kerajaan Liechtenstein, maka jelas bahwa Hans Adam II yang bakal muncul. Ya, pria ini tak lain adalah seorang pemimpin Liechtenstein itu sendiri. Sang raja ini dikenal sebagai sosok yang luar biasa, sangat membaur serta dicintai oleh rakyat. Tak hanya itu, Hans Adam II sendiri juga sangat kaya. Diketahui sang raja memiliki kekayaan yang jumlahnya cukup mencengangkan. Menurut data yang ada, Hans sekarang ini memiliki harta yang nilainya sekitar 43,3 triliun rupiah. Meskipun mungkin tak sebanyak Sultan Bolkiah, tapi jumlah harta sebanyak itu mengantarkan namanya sebagai salah satu raja terkaya di dunia. Negeri tanpa tentara yang cinta damai. Tak hanya sepi penjahat, bukti lain kalau negara ini cinta damai adalah tidak adanya militer di sana. Liechtenstein sampai hari ini tidak memiliki satupun tentara. Kondisi seperti ini sudah bertahan kurang lebih 100-an tahun sejak 1866. Meskipun tanpa tentara, namun hal tersebut tidak berpengaruh apapun. Liechtenstein masih sama seperti yang dulu, tetap aman, sentosa, dan makmur. Tanpa tentara juga jadi bukti lain soal mindset masyarakatnya yang tak suka dengan kekerasan dan cinta damai. Inilah Liechtenstein, negara paling unik yang dijuluki surganya dunia. Memang masuk akal ya kenapa digelar seperti itu. Mengingat di segala aspek negara ini memang luar biasa. Tak hanya kaya, makmur, dan sejahtera, Liechtenstein juga begitu indah serta penduduknya sangat cinta akan kedamaian. Banyak turis datang tapi sedikit yang menginap. Seperti halnya negara-negara lainnya, Liechtenstein juga menawarkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang menggerakkan perekonomiannya. Namun karena ukurannya yang segitu kecil dan dengan objek wisata yang bisa dikatakan relatif sedikit, wisatawan asing yang berkunjung ke negara itu mayoritas merupakan wisatawan yang tergabung dalam tur berkelompok yang sedang melakukan perjalanan yang kebetulan melewati wilayah Liechtenstein. Oke, demikianlah informasi dari Go Konten. Jika memang informasi ini sangat bermanfaat, bisa di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang unik, menarik, dan inspiratif. Dadah!